Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kali ini kami menayangkan sebuah konten tentang kandidat pilihan ketua OSIS di SMA Negeri 1 Pangandaran, guys. Selamat menyaksikan. Masuk dulu calonnya siapa? Ya, masuk. Sok, tuturkan. Ya, ini calon ketua OSIS ya. Nah, calon ketua OSIS perempuan ya calonnya. Kelas berapa? Kelas 11 IPA 1. Kelas 11 IPA 1. Namanya siapa? Namanya Selsa. Selsa. Dari mana? Dari mana apanya? Tinggalnya Dari daerahnya, rumahnya di Parapat. di Parapat. Nah. So, silakan. Baik, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Selsa Lia Yulianti dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS periode 2022-2023. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu tim sukses dari kandidat nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim sukses kandidat 2. Yang perkenalkan, saya sendiri perwakilan dari ekstrakurikuler Sanggar Seni. Saya perwakilan dari Sanggar Olahraga. Saya perwakilan dari ekstrakurikuler jurnalistik. Saya perwakilan ekstrakurikuler Paskibra. Terima kasih. Baik, selanjutnya langsung saja ke pemaparan visi dan misi saya dalam mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, yaitu visi saya menjadikan organisasi OSIS SMA Negeri 1 Pangandaran dan ekstrakurikuler sebagai wadah serta media penggerak yang dapat menampung minat, bakat, serta potensi yang dimiliki siswa demi memajukan nama alma mater sekolah. Misi saya yaitu yang pertama, melanjutkan, mempertahankan, serta mengoptimalkan kinerja dan peranan OSIS SMA Negeri 1 Pangandaran. Yang kedua, menjalin rasa kekeluargaan yang solid, baik itu antar pengurus maupun siswa di lingkungan sekolah. Yang ketiga, yaitu aktif dalam menerima serta menyatukan aspirasi. Adapun 3 program unggulan saya, bila mana nantinya saya terpilih menjadi ketua OSIS, yaitu yang pertama ada Fospart. Teman-teman di sini tahu kan apa itu Fospart? Nah, jadi Fospart itu merupakan salah satu kegiatan atau ajang perlombaan yang dikhususkan untuk siswa-siswi SLTP, di mana salah satu tujuan dari diadakannya Fospart itu untuk mempromosikan sekolah SMA Negeri 1 Pangandaran kepada siswa-siswi SLTP. Adapun kegiatan yang terdapat di dalam kegiatan Fospart itu, yang pertama ada perlombaan bola basket, yang kedua ada perlombaan voli, yang ketiga ada perlombaan speech, yang keempat ada perlombaan LKBB, dan yang kelima ada perlombaan tari kreasi. Nah, untuk inovasi saya tersendiri dari program kerja OSIS sebelumnya, kalau misalkan program kerja OSIS sebelumnya di perlombaan basket sendiri hanya ada perlombaan 5 versus 5. Nah, bila mana nantinya saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan mengadakan perlombaan 3x3 atau 3 versus 3 serta perlombaan 3 point contest. Yang ke program kerja unggulan saya yang kedua yaitu ada class meeting. Teman-teman pasti udah gak asing sama apa itu class meeting dan udah pernah berpartisipasi juga dalam kegiatan class meeting. Nah, untuk kegiatan class meeting tersebut, buat teman-teman yang punya minat, bakat, serta potensi di bidang olahraga bisa meluapkan minatnya tersebut di kegiatan class meeting nantinya. Nah, untuk kegiatan ataupun perlombaan yang ada di class meeting nantinya, yaitu yang pertama ada perlombaan sepak bola, yang kedua ada perlombaan futsal, yang ketiga ada perlombaan voli, yang keempat ada perlombaan e-sport, dan yang kelima atau yang terakhir, bila mana nantinya saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan mengadakan perlombaan bulu tangkis. Mengapa demikian? Karena menurut saya melihat dari aktivitas ataupun instastory siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangandaran saat ini tengah digandrungi dengan kegiatan bulu tangkis. Jadi saya membuat inovasi dari kelas meeting terdahulu, yaitu dengan mengadakan bulu tangkis. Nah, untuk program kerja saya yang ketiga yaitu ada Milad SMA Negeri 1 Pangandaran yang dibarengi dengan Hari Guru. Nah, jadi kegiatannya itu terdapat perlombaan yang pertama ada bazar. Nah, jadi buat teman-teman yang punya jiwa kewirausahaan ataupun berbakat dalam bidang wirausaha, bisa nih meluapkannya di perlombaan bazar nantinya.
Yang kedua yaitu ada perlombaan nasi liwet. Mengapa saya berinovasi nasi liwet? Karena dari periode sebelumnya itu kan nasi tumpeng. Menurut saya nasi tumpeng itu sudah banyak digunakan dalam perlombaan-perlombaan. Jadi nantinya saya akan memunculkan ataupun merealisasikan perlombaan nasi liwet bila mana nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS. Yang ketiga yaitu ada acara kreasi seni yang ditampilkan oleh sanggar seni itu sendiri. Dan yang keempat yaitu adanya penyematan selempang ataupun mahkota kepada guru sebagai bentuk apresiasi siswa terhadap gurunya yang sudah memberikan jasanya di SMA Negeri 1 Pangandaran ini. Mungkin cukup sekian pemaparan visi dan misi serta program kerja unggulan saya selama 1 periode ke depan. Bila mana ada pertanyaan silakan. Tujuan saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, untuk saya pribadi, saya ingin meningkatkan potensi saya terutama dalam aspek kepemimpinan. Selain itu, tujuan saya mencalonkan sebagai ketua OSIS juga sudah ada di visi saya. Visi saya termasuk tujuan saya yaitu ingin menjadikan organisasi OSIS SMA Negeri 1 Pangandaran dan ekstrakurikuler sebagai wadah ataupun media penggerak dalam menampung segala aspirasi, minat, bakat, serta potensi siswa sehingga dapat memajukan nama alma mater sekolah. Ini saya sebagai kandidat ketua OSIS periode 2022-2023 nomor urut 1. Sebelum itu, saya perkenalkan dulu orang-orang hebat yang akan mendukung saya dan mensupport saya sebagai ketua OSIS periode 2022-2023, sekaligus orang-orang hebat yang akan menampung bakat dan minat siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangandaran. Di sebelah sana ada Irma, Ikatan Remaja Masjid, dan di sebelah kanannya ada Palapa, dan sebelah kanannya ada Naskaria, dan sebelah kanannya lagi ada Pramuka dari Ambalan Hidang Pananjung dan Anggrek Pananjung. Sebelumnya, saya teringat satu kata dari seorang tokoh besar. Napoleon Bonaparte pernah berkata, "Pemimpin adalah penyalur harapan." Maka dari itu, saya ingin menjadi penyalur harapan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangandaran untuk berprestasi dan mengharumkan nama baik SMA Negeri 1 Pangandaran. Tentunya dengan visi dan misi yang sudah saya rencanakan dan saya matangkan selama saya menjabat 1 periode penuh ke depannya pada periode 2022-2023. Visi saya yaitu kreatif dalam inovasi, independen meraih prestasi, dan memiliki jiwa yang religius. Kreatif dalam inovasi itu memiliki makna kreatif, artinya memunculkan ide-ide baru, dan inovasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 memiliki makna yaitu penelitian pengembangan. Maka bisa diartikan adalah ide-ide baru yang dikembangkan dan dikenalkan. Maka di sini tuntutannya adalah siswa-siswi SMA 1 Pangandaran memiliki ide-ide baru dan bisa berinovasi dalam bidang apapun. Independen meraih prestasi. Independen dalam KBBI memiliki arti yaitu merdeka, bebas. Maka orang yang merdeka memiliki rasa kebahagiaan. Maka dari itu bisa diartikan bahwasanya saya ingin siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangandaran ini bahagia dalam menjalankan dan meneruskan bakat dan minatnya. Tentunya jika prestasinya bagus, akhlaknya bagus, dan kualitasnya bagus, maka juga rohaninya juga harus bagus. Maka di sini juga harus memiliki jiwa yang religius sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tentunya untuk mencapai visi ada juga misi. Misi saya yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme pengurus OSIS dan ekstrakurikuler sehingga bisa menjadi wadah pengembang yang berkualitas. Tentu saja, jika saya ingin siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangandaran ini bahagia dalam mengembangkan bakatnya, maka saya akan meningkatkan profesionalisme ekstrakurikuler sehingga siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangandaran ini merasa nyaman dalam meningkatkan bakat dan minatnya di ekstrakurikuler. Lalu yang kedua, ada satu sinergi berprestasi dan meningkatkan kualitas diri. Di sini disaling memberikan pemahaman untuk saling bekerja sama dalam meraih prestasi. Saya bekerja sama, maka teman saya harus bekerja sama, dan saya memiliki prestasi dan teman saya harus memiliki prestasi.
dan memiliki keunggulan yang bisa dibanggakan. Sehingga ketika nanti keluar dari SMA Negeri 1 Pangandaran dan masuk ke lingkungan masyarakat, maka jika ditanya, wah kamu berasal dari mana? Dari SMA Negeri 1 Pangandaran. Wah hebat, titik bangga SMA Negeri 1 Pangandaran sangat hebat, putra putrinya sangat hebat. Maka saya ingin menciptakan seperti itu. Lalu misi yang ketiga adalah mendengarkan aspirasi dan memberikan inovasi sehingga tercapainya SMA Negeri 1 Pangandaran yang berkembang secara signifikan, yaitu mendengarkan aspirasi keluh kesah dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangandaran, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka gambarkan tentang SMA 1 Pangandaran. Maka jika kita satu sinergi dan satu aliran dengan siswa-siswi SMA 1 Pangandaran, maka mereka juga akan bahagia dan nyaman sekolah di SMA Negeri 1 Pangandaran. Itu adalah visi dan misi saya sebagai Ketua OSIS periode 2022-2023. Nah, lalu saya juga dari sekian banyaknya program kerja, saya memiliki sebuah program unggulan, yaitu yang pertama Amarta Festival Musik yang akan dilaksanakan se-Jawa Barat tingkat SMA negeri dan swasta. Lalu ada kelas meeting yang sasarannya untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangandaran. Setelah itu ada Fospark, yaitu sasarannya SLTP se-wilayah 13. Dan setelah itu ada terbang hikmah Ramadan. Kenapa saya memilih program itu? Karena saya ingin seimbang program antara untuk dalam, internal, dan eksternal dalam peningkatan prestasinya juga. Jadi kami tidak hanya untuk meningkatkan prestasi di dalam sekolah, tetapi di luar sekolah juga kami ingin bekerjasama dan membantu untuk menjadi wadah dan membantu untuk mendukung teman-teman di luar sana berprestasi. Itu adalah visi dan misi saya sekaligus program kerja saya. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ini kandidat nomor berapa? Kandidat nomor 1, Pak. Dari kelas berapa? Dari kelas 11 MIPA 2. Nah. Ya ini ada pertanyaan ya. Ya Pak, siap. Jadi tujuan ya Anda mencalonkan jadi kandidat Ketua OSIS itu apa ya? Tujuan. Ya. Ya. Tujuan saya menjadi kandidat Ketua OSIS. Tentu saja saya memiliki ambisi besar untuk mengajak teman-teman saya ini merubah polanya ke lebih baik. Karena saya melihat teman-teman saya ini agak prihatin gitu. Mereka sekolah di sini, sekolah pulang. Dan saya ingin mereka itu berprestasi. Sehingga feedback yang mereka berikan sekolah dengan sekolah yang sekolah berikan kepada mereka juga seimbang. Seperti itu Bapak. Juga sebelumnya saya juga merupakan seorang aktivis. Saya juga sebelumnya termasuk dalam pengurus OSIS. Maka saya ingin melanjutkan program kerja sekaligus perjuangan kakak-kakak saya sebelumnya di pengurus OSIS SMA Negeri 1 Pangandaran. Itu tujuan saya. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Koko. Saya tertarik pada visi misi Anda, tapi saya sebagai guru merasakan bahwa ketika seorang siswa aktif di sebuah kegiatan itu saya tidak melihat efektivitas dan efisiensi pembagian waktu antara ekstra dan intra. Bagaimana kiat saudara untuk ketika nanti terpilih tidak seperti, mohon maaf ya, pengurus OSIS yang lalu itu menurut Bapak terlalu banyak meninggalkan intrakurikuler gitu ya, karena tadi begitu program yang dilaksanakan ditawarkan. Saya ingin tahu kiat Anda nanti ketika terpilih dalam rangka menyeimbangkan antara intra dan ekstranya. Terima kasih Bapak. Kedepannya, saya juga memiliki sebuah strategi untuk kedepannya bagaimana caranya agar akademik dan aktivis itu juga seimbang. Nah, dalam akademik, dalam hal misalnya melaksanakan sebuah program kerja, otomatis mereka juga harus fokus ke dalam program kerja, tetapi jangan lupakan bahwasanya mereka juga punya sebuah kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas. Nah, dalam hal itu kami mengusung konsep yaitu secara kebersamaan. Sebelum saya mengamankan tugas dan menjalankan sebuah tugas kepada teman-teman saya, maka saya akan bertanya terlebih dahulu, punya tugas tidak? Punya PR tidak?
Kalau punya PR, kita kerjakan dulu bareng-bareng di sini. Kita saling bantu. Setelah itu, jika PR dan tugas kita sudah selesai, maka otomatis dalam melaksanakan tugas dan kerjanya pun akan secara maksimal dan tenang. Itu. Lalu saya juga selalu memberikan saran kepada teman-teman saya dan mengingatkan bahwasanya jangan lupa untuk selalu bawa buku. Kita boleh aktif tapi jangan lupa untuk jangan lupa untuk akademiknya. Kalau bisa seluruh pengurus OSIS harus masuk 5 besar. Nah, maka dari itu jangan lupa untuk selalu bawa buku, minimal dalam waktu senggang kita baca-baca atau baca-baca di digital di HP kita agar pelajaran-pelajaran tidak terlupakan. Nah, kalau misalnya di SPE banyak sekali kegiatan-kegiatan yang display-nya itu hampir 1 minggu, bahkan ada yang 1 bulan. Maka dari itu, kalau display kita bekerja sama dengan teman-teman, bertanya kepada teman, pelajaran apa hari ini. Nah, itu juga akan dipantau oleh saya, termasuknya kepada anggota saya, karena saya menganggap ketika saya nanti terpilih menjadi ketua OSIS, anggota saya adalah keluarga saya. Maka saya juga harus peduli terhadap mereka. Kalau saya peduli terhadap mereka, maka mereka juga akan peduli terhadap saya. Maka dari itu saya akan mengingatkan kepada mereka bahwasanya jangan lupa bahwasanya kamu harus belajar. Tugas kamu di sini adalah belajar. Maka dari itu, ayo kita jangan lupa untuk belajar, tapi kita juga memiliki kelebihan di aktivis, yaitu melaksanakan sebuah program kerja. Seperti itu, Bapak. Program harian, kemudian insya Allah lah kami dukung sepenuhnya untuk melakukan sekolah kita. Saya titik lah, ada sesuatu yang mengganjal di batin kami sebenarnya. SMA Pangandaran itu dari tahun ke tahun itu mengalami degradasi tentang akhlak. Dan akhlak kita siswa itu memang mengalami penurunan lah dari tahun ke tahun. Nah, salah satu solusi yang kami itu tawarkan kepada kalian, nah sebagai pengurus OSIS adalah bagaimana sih sebenarnya meningkatkan akhlak itu. Salah satunya adalah tentang pelaksanaan ibadah. Alhamdulillah setelah kita memiliki 2 masjid ya, ada Masjid Putri, ada Masjid Citra, tetapi ketika mendengar azan dulu ternyata gerakan sholat berjamaah antara guru dan siswa di masjid kita itu saya katakan masih rendah. Saya kepingin sekali dengan sholat berjamaah sebenarnya Allah bisa menurunkan hidayah kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kalian dan seterusnya agar benar sekolah kita itu memiliki ruh untuk meningkatkan kompetensi segala bidang dengan sholat berjamaah itu. Kemudian kita sambungkan dengan program dari kabupaten yaitu Pangandaran Mengaji. Tahun-tahun yang dulu itu setiap pagi sebenarnya setiap kelas itu dibagi Al-Quran lengkap ya. Sekarang nggak tahu buktinya. Kenapa? Setiap pagi itu anak-anak meluangkan waktu 5-10 menit untuk mengaji. Ya, itu diprogramkan lagi. Kenapa? Dengan mengaji itulah insya Allah lah Allah memberikan hidayah yang besar dalam sekolah ini untuk meningkatkan akhlak tadi. Bahkan tahun-tahun yang dulu itu pada akhir tahun ya itu banyak kelas yang melakukan syukuran khataman. Ya kenapa? Setiap pagi mereka 1 lembar 2 lembar mengaji bersama. Nah tolonglah kegiatan seperti itu yang kaitannya dengan peribadatan itu perlu ditingkatkan kembali di sekolah kita karena dengan cara itulah Allah mudah sekali membantu kita menolong kita dengan hidayah sehingga untuk hal yang lain kita memudahkan sholat berjamaah ngaji bersama tolong diprogramkan yang bagus bahkan kalau bisa itu nanti pada akhir tahun itu ada kegiatan khataman dalam satu SMA baik siswanya baik gurunya. Terima kasih. Insya Allah kami dukung program. Izin menjawab. Baik, untuk masalah itu ya, sebenarnya itu adalah hal yang perlu dibenahi secara bertahap, tidak secara sekaligus. Maka dari itu, kebetulan waktu SMP juga saya merupakan ketua tahfidz di SMP, jadi saya memiliki jiwa untuk kepada IMA. Kebetulan penemu saya juga IMA. Nah, maka dari itu saya kedepannya mungkin akan bekerjasama dengan IMA. Tapi sebelum saya mengeluarkan sebuah inovasi, saya ingin tahu dulu bagaimana karakter siswa di sini.
karakter siswa di sini kira-kira bagusnya cocoknya dan untuk apa dan bagaimana, untuk terhadap solusinya bagaimana. Nah, yang saya pikirkan ke depannya itu ada sebuah program dulu waktu SMP, yaitu setiap kelasnya itu mungkin nanti bisa kita bicarakan ya, kita terima bahwasanya dibagi sebuah lembar juz 30, nanti setiap KM-nya itu akan dibagi lembar tersebut juz 30. Nah, setiap paginya itu akan dilantunkan baik itu dari Anas sampaikan Anaba. Nah, jadi nanti ketika akhir semester itu lembar tersebut bisa full, insya Allah khatam juz 30 walaupun dengan murojaah seperti itu. Nah, terus untuk masalah akhlak dengan melakukan pembinaan, pembimbingan termasuk seperti kajian dan lain sebagainya, pemahaman, dan mungkin nanti untuk bekerja sama dengan KM ya, karena KM itu merupakan orang pertama yang dekat dengan anak-anak, orang yang dekat dengan anak-anak di sekolah. Jadi saya ingin meminta bantuan kerjasama dengan KM. Kira-kira seperti apa nih teman-teman kita di SC kelas itu seperti apa nih? Bagaimana caranya teman-teman kita tuh rajin dalam hal beribadah, memiliki jiwa religius, bagaimana caranya? Maka KM pasti memiliki sebuah pendapat bahwasanya wah di kelas saya ini kenapa tidak sholat karena ini faktornya ini. Maka saya dan bersama teman-teman termasuk dari ILMA salah satunya akan berpikir keras, berpikir kritis bahwasanya bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu Bapak. Ya, mungkin masukan sedikit lah tentang panggilan mengaji itu. Ini sudah masuk ke ILMA ya Kak? Ya, masuk ke ILMA. Jadi di situ kita nanti bisa diskusi untuk mengeluarkan sebuah gagasan-gagasan atau ide-ide baru untuk perkembangan jiwa religius setiap siswa-siswa SMA 1 Pangandaran. Maka dari itu, saya selaku calon ketua OSIS periode 2020-2023 nomor urut 1 meminta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua agar saya bisa menjalankan amanah selama 1 periode penuh ke depannya dan menjalankan program-program kerja dan bisa menjalankan tujuan saya di SMA Negeri 1 Pangandaran. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Mau masuk? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya, tadi dikatakan dari kata-kata Napoleon, pemimpin adalah pejalur harapan. Sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh ke Napoleon, di Indonesia juga ada. Ya, Soekarno itu adalah penyambung lidah rakyat. Ya. Dan secara garis besar program Kepala Napoleon. Ya, dan yang saya garis bawahi itu adalah agar siswa itu bahagia. Ya. Betul, betul bahagia. Tapi tadi saya menyimak program kerja. Coba diulang lagi. Ada nggak komitmen kepada peningkatan kedisiplinan? Ini pertanyaan sama dengan yang tahun kemarin saya. Ada nggak komitmen tentang peningkatan kedisiplinan? Menurut saya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kita itu kan tertarik selalu. Ketika nanti saya sebagai dipilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Pangandaran, saya memiliki sebuah inovasi untuk bekerja sama dengan duta hukum. Caranya bagaimana? Saya kembali lagi dengan KM. Nah, kenapa siswa-siswi itu tidak melaksanakan atau menerapkan peraturan? Karena mereka kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan. Kenapa? Meskipun mereka dibagi satu-satu lembar yang begitu banyak, tetapi mereka tidak akan baca. Nah, tapi berbeda halnya jika mereka mendengar. Nah, maka dari itu saya memiliki sebuah inovasi bekerja sama dengan duta hukum. Maka duta hukum nanti akan mengumpulkan seluruh KM. Seluruh KM itu bekerja sama untuk menyampaikan peraturan-peraturan secara kompleks, peraturan-peraturan secara deskripsi, secara kepada singkat kepada teman-temannya di kelas. Bisa seminggu sekali atau bisa 2 minggu sekali, dan peraturan-peraturan tersebut di-print lalu ditembakkan di kelas. Jadi ketika lewat akan dibaca. Kalaupun tidak dibaca, setidaknya mereka sudah mendengar dari KM menjelaskan bahwa peraturan sini, sehingga mereka memiliki pemahaman dan mereka sadar, oh berarti saya salah ya pemahaman. Soalnya saya memiliki pemikiran, saya sekolah di sini gratis. Sedangkan sekolah memberikan saya begitu banyak ilmu dan keuntungan yang bisa saya dapatkan. Masa saya tidak memberikan keuntungan juga untuk sekolah? Itu yang saya pikirkan. Maka dari itu, saya ingin berprestasi. Saya ingin dibanggakan, sehingga SMA Negeri 1 Pangandaran juga bisa dibanggakan oleh orang lain. Seperti itu.
Nah, untuk kedisiplinan tersebut, persoalan tersebut, saya sebagai teman dari dalam sisi teman, saya mendukung dia untuk berprestasi. Cuman saya juga mendukung dan membantunya untuk masalah pemahaman tugas materi yang diajarkan di kelas. Seperti itu. Nah, untuk program di OSIS, mungkin bagi pengurus OSIS tersendiri nanti jika diperbolehkan dalam pengurus OSIS tersebut nanti anak anggotanya bagi yang disband dikumpulkan, kita belajar bareng, kita kerja kelompok bareng, kita susul target yang tertinggal, kita susul target yang tertinggal. Karena pengurus OSIS harus solid dan mengusung konsep family, keluarga. Jadi kita harus bareng, meskipun beda kelas, tapi mereka juga punya tujuan untuk oksi dan masing-masing. Jadi kita harus bekerja sama dan bekerjasama bareng-bareng kita kejar ketertinggalan targetnya. Seperti itu Bapak, bagaimana? Seandainya Anda terpilih menjadi ketua OSIS, yang tentu saja Anda membawahi beberapa staf Anda, termasuk KM dan seksi-seksi lain di tiap kelas. Setiap hari Jumat kita maklumi bersama bahwa di Asrama Pangandaran ketika KB yang hari Jumat itu ada kegiatan Jumatan dan kuliah. Setiap tahun berjalan dan kami kadang-kadang disibukkan dengan kegiatan itu. Kami harapkan komitmen Anda sebagai ketua OSIS yang tentu saja membawahi yang lainnya itu bisa memberdayakan seksi kerohanian atau KM kami yang ada supaya pada saatnya itu mereka bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi program sekolah terkait kegiatan keagamaan. Nah, bila Anda nanti terpilih sebagai ketua OSIS, kiat Anda dan langkah Anda bagaimana supaya kegiatan keagamaan yang berjalan di Asrama Pangandaran ini benar-benar bisa diikuti oleh seluruh siswa. Ini kenapa bisa terjadi? Kenapa? Karena konstruktural kami di pengurus OSIS, konstruktural dan pemahaman mereka tentang tugas dan amanahnya di mana. Mereka hanya masuk ke Sekbid 4, tapi mereka tidak tahu maksud tupoksi dan tugasnya itu sebenarnya apa. Nah, maka dari itu langkah saya sebelum mereka menjabat sebagai pengurus OSIS, maka mereka akan ada melakukan studi. Studi itu adalah pembelajaran tentang tugas-tugas yang mereka emban dan mereka amanahkan selama 1 periode penuh ke depannya. Nah, setelah itu, misalnya dalam hal Sekbid kerohanian, Sekbid yang pertama. Sekbid pertama yaitu menaungi ekstrakurikuler IRMA. Nah, Sekbid pertama nanti bekerja sama dengan IRMA untuk menghasilkan sebuah inovasi atau kebijakan-kebijakan bagaimana supaya kegiatan-kegiatan keagamaan di SMA Negeri 1 Pangandaran ini berjalan dengan lancar. Misalnya dengan KM dan bidang kerohanian bekerjasama untuk lebih ketat lagi dalam membimbing mereka ke tempat, misalnya seperti itu. Lalu dalam hal Sekbid juga akan membantu sekaligus mengawasi ekstrakurikuler IRMA dan demi memperlancar kegiatan keagamaan tersebut. Itu mungkin langkah yang bisa dilakukan sekarang karena ini merupakan besar sebenarnya, program yang sangat besar itu, jadi harus difikirkan secara baik dan secara matang dan secara musyawarah dan demokratis. Seperti itu Bapak. Patut diuji secara kualitas, secara kepemimpinannya juga. Di samping itu karena laki-laki mungkin sangat diharapkan untuk lebih tegas, lebih mengemban amanat dari titipan dari guru dan teman-teman siswa sejawatnya. Ya seperti dikatakan tadi ada kedisiplinan, peraturan. Saya harap kalau emang bisa terpilih dan harus terpilih di laki-laki, kalian bisa jadi contoh dengan ya kayak tadi kayak keputihan anggota OSISnya nggak ada, gitu kan? Kalau tiap pagi anggota OSISnya ada yang kesiangan, terus tiap kelas ada yang bermasalah, ternyata anak OSIS juga. Nah, nanti jangan sampai kayak gitu. Kalau emang udah peraturan atau sistem poin yang udah kemarin disepakati pas di tahun ajaran baru kayak potongan rambut, seragam, itu harus diperhatikan dan harus dicontohkan sama semua anggota OSIS, mulai dari tingkat 1, tingkat 2, sama tingkat 3 minimal udah dicontohkan sama ketua OSIS. Mungkin kita sebagai guru lebih menekankan lagi, jadi KM juga lebih enak juga untuk lihat contoh. Ini anak OSISnya juga kayak gini, rambutnya rapi, sabunnya juga rapi, bajunya juga rapi, nggak ada yang dikeluarkan.
berapa sih kekuatan anggota OSIS dari kelas 10, 11 sama 12. Kalau emang udah dicontohkan, udah komitmen dari ketua OSIS dengan peraturan yang disepakati oleh OSIS sebelumnya mungkin ya, itu kalian tinggal implementasi. Cuman itu aja, minimal kalau itu fondasinya udah bisa sama ketua OSIS terpilih yang sekarang bisa dilaksanakan sesuai amanat yang udah diemban, ya mungkin lebih. Doakan saya, jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, doakan saya untuk pintar, bijak, pandai dalam memilih kepengurusan. Kenapa? Karena sebelum mereka menjadi contoh, maka sebelumnya juga ada tahapan seleksi. Dalam hal tahap seleksi, semoga saya sebagai ketua OSIS beserta rekan-rekan bisa memilah dengan baik mana yang pantas dan tepat untuk menjadi pengurus OSIS, sehingga sesuai dengan misi saya yang pertama, yaitu pengurus OSIS sebagai contoh dan bisa menjadi contoh suri tauladan bagi teman-temannya. Maka dari itu, untuk langkah kedepannya setelah kaderisasi, maka ada sebuah pemahaman kepada mereka. Kita bersama-sama saling mengingatkan, satu sinergi saling mengingatkan bahwasanya kita tuh harus menjadi contoh. Kita pengurus OSIS di sekolah tidak hanya menjalankan event-event besar, tidak hanya menjalankan sebuah program, tapi kita juga harus menjadi contoh bagi teman-teman kita di sini. Jadi saling mengingatkan. Contoh misalnya bajunya keluar, jangan lupa pundak kamu, lihat pundak kamu di sini. Ada apa di situ? Ada pengurus OSIS. Di situ kamu masih mengemban amanah, maka kamu harus lihat di situ. Kamu masih mengemban amanah dan kamu memiliki kewajiban untuk menjadi contoh bagi teman-teman kamu di sekolah. Seperti itu, Bapak. Kalau ngomongin visi misi, pasti semua kandidat punya visi misi yang baik untuk memajukan sekolah kita semua, ya, untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan kalian juga warga sekolah. Tanpa menjatuhkan kandidat yang lain, kenapa kami harus memilih Anda? Ya. Kenapa Bapak dan Ibu yang Bapak katakan tadi, pemimpin itu adalah laki-laki. Perempuan bisa menjadi pemimpin, tapi perempuan tidak bisa menjadi imam. Laki-laki tidak bisa menjadi imam. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, sebelumnya saya memiliki sebuah pengalaman. Karena menurut saya pengalaman itu penting. Ilmu tanpa pengalaman juga tidak akan maksimal. Pengalaman saya di kepengurusan sebelumnya di periode 2021-2022, saya memiliki sebuah pengalaman bagaimana caranya menjalankan sebuah program kerja dan bagaimana caranya untuk sebagai leader, sebagai leadership, dan bagaimana caranya untuk mengkoordinir seluruh pengurus OSIS. Dan di SMP juga saya alhamdulillah diberi amanah sebagai ketua OSIS waktu di SMP periode 2019-2020. Maka dari itu saya melanjutkan dan mengembangkan bakat-bakat saya di bidang organisasi dan leadership. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya menginjakkan kaki untuk melangkah menjadi ketua OSIS, saya sudah memiliki strategi perancangan dengan matang, termasuk visi misi. Maka dari itu, saya memiliki sebuah keyakinan 100% yakin untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Maka dari itu, jika saya yakin, maka saya sudah memiliki konsep perancangan strategi untuk menjalankan dan mencapai visi misi tersebut sehingga berjalan dengan baik. Begitu, Ibu. Perhatian, saran, motivasi, serta pertanyaannya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, bahagia dalam berkarya, berdikari meraih prestasi, bermutu bersama membeli nomor 1. Saya Singarana kan? Namanya? Kan? Wildan Heriawan. Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Cleo Deliza Anastasia dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya mencalonkan diri sebagai kandidat ketua OSIS periode 2022-2023 kandidat nomor urut 3. Sebelumnya di sini saya izin memaparkan visi dan misi saya. Visi saya yaitu menjadi wadah bagi siswa-siswi untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga tercipta siswa-siswi yang cerdas, kreatif, dinamis, berprestasi dan berakhlak mulia. Di sini juga ada kata dinamis di visi saya. Kenapa ada kata dinamis? Yang saya inginkan nantinya untuk agar siswa-siswi itu bisa membagi waktu
Antara ada waktunya belajar, berkompetisi, berorganisasi, dan lain sebagainya. Dan saya juga mempunyai 3 misi. Yang pertama ada membentuk karakter pengurus yang solid dan cerdas. Di situ ada kata solid. Nantinya saya ingin semua pengurus OSIS maupun anggota ekstrakurikuler dan organisasi lainnya itu solidaritasnya itu sangat tinggi. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan ekstrakurikuler maupun organisasi internal sekolah untuk memicu kreativitas siswa-siswi. Di situ contohnya OSIS berkolaborasi dengan ekstrakurikuler Naskarya untuk mengadakan kegiatan perlombaan bazar. Nantinya setiap kelas akan berkompetisi untuk memenangkan nominasi bazar terfavorit. Dan yang ketiga ada meningkatkan kualitas ekstrakurikuler dan organisasi di sekolah. Di sini bukan maksud untuk saya membanding-bandingkan yang sebelum atau yang sekarang, tetapi saya ingin lebih meningkatkan lagi seperti kegiatannya, cara penyampaian materi dan lain sebagainya. Di sini juga saya mempunyai 3 proker unggulan. Yang pertama ada di bulan Desember, yaitu MISCOM, Millennial School Student of Competition. Di dalamnya ada 2 kegiatan. Yang pertama ada class meeting, yang kedua ada hari guru. Untuk class meeting itu nantinya akan ada e-sport, ada pertandingan bola voli putra dan putri, ada futsal putri dan sepak bola putra. Untuk di hari puncaknya itu akan ada hari guru dan pembagian hadiah kepada kelas yang menang. Untuk hari guru itu nanti akan ada penyelempangan sesuai nominasi dan akan ada nantinya saya akan meminta guru-guru untuk ada yang mempertunjukkan sebuah seni dari guru-guru seperti menyanyi dan lain sebagainya. Di sana juga akan setelah penyelempangan sesuai nominasi, guru-guru akan catwalk untuk duduk kembali itu. Dan untuk kelas meeting ini kan yang paling bergengsi di sekolah ini. Jadi setiap kelas akan berkompetisi untuk memenangkan juara umum 1, 2, dan 3. Dan yang kedua saya mempunyai program unggulan yang bernama Pospart. Untuk Pospart itu tingkatannya SLTP sewilayah Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis. Nah, di dalamnya itu banyak perlombaan seperti pertandingan bola basket, bola voli, LKBB, speech English, ada juga seni vokal, ada tari juga. Nah di situ tuh pasti pada nanya, ini kan SMA bukan SMP, terus kita ngapain? Apakah kita ikut atau gimana? Kita harus gimana? Nah di sini anak SMA maupun warga SMA itu hanya menyaksikan kegiatannya, tetapi tidak mengikuti kegiatan perlombaannya. Jadi kita tahu isi acara dan kegiatan tersebut itu ada apa aja dan bagaimana saja. Dan untuk di bulan Ramadan ada kegiatan yang bernama Serambi, Semarak Ramadan Berbagi. Di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama bagi-bagi takjil, yang kedua bagi-bagi sembako, dan yang ketiga ada buka bersama. Untuk buka bersama itu nantinya siswa-siswa SMA 1 Pangandaran, staf guru dan staf TU, guru dan penjaga sekolah buka bersama di sekolah. Tetapi sebelum kegiatan buka bersama itu akan ada kegiatan seperti tausiah dan lain hal sebagainya. Di sini juga akan ada bagi takjil dan bagi sembako, itu sasarannya ke masyarakat sekitar Desa Babakan. Kenapa saya mengadakan kegiatan Serambi? Karena saya ingin meningkatkan lagi rasa kepedulian siswa-siswa SMA 1 Pangandaran dan warga SMA 1 Pangandaran terhadap sesama teman, sesama masyarakat. Dan saya juga ingin mereka itu membagi kebahagiaan mereka kepada orang lain. Di sini selain 3 program kerja unggulan, saya juga mempunyai 2 program kerja lainnya. Yang pertama ada perpisahan. Untuk perpisahan itu sasarannya lebih ke kelas 12, tetapi kelas 10 dan kelas 11 ikut serta. Mengapa ikut serta? Padahal kan itu untuk kelas 12. Jadi ini Bapak Ibu, nantinya ada pertunjukan khusus untuk kelas 12-nya dari adik kelasnya kelas 10, kelas 11. Contohnya, ada yang mempunyai bakat di bidang menyanyi dan ada yang bisa membuat lagu nih. Terus bicara kepada saya seperti ini, Kak, aku punya lagu untuk menyanyikan di depan kakak kelas untuk mereka kenal. Gimana, boleh gak? Itu boleh. Kenapa boleh? Karena di situ juga sekalian mereka mengembangkan bakat mereka masing-masing di acara tersebut. Dan yang kedua ada Amarta. Untuk Amarta itu tingkatannya SLTA se-Jawa Barat. Dan untuk Amarta di dalamnya ada perlombaan band, akapela, dan dance. Jadi untuk siswa-siswa SMA 1 Pangandaran maupun sekolah lain itu yang mempunyai bakat di bidang mungkin di bidang menyanyi, terus di bidang dance dan yang suka nge-band itu bisa mengikuti perlombaan tersebut. Untuk tahun ini juga ada perlombaan Amarta, yaitu di bulan November. Untuk Amarta tahun ini juga ada festival night atau prom night. Dan untuk di tahun depan di proker saya itu akan ada juga, tapi akan diadakan di bulan Agustus. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk visi misi dan proker barangkali ada yang bertanyakan terlebih dahulu. Di sini emang bakat
bakal banyak kegiatan dan bakal ada dispensasi. Di sini yang dilibatkan tuh lebih ke kelas 10 dan kelas 11 untuk yang melakukan dispensasi. Untuk kelas 12 itu tidak terlalu dilibatkan. Dan untuk melakukan dispensasi itu tidak apa-apa dilakukan menurut saya. Tetapi setelah dispensasi atau kegiatannya selesai, murid-murid tersebut yang telah dispensasi itu langsung mengejar tugas yang tertinggal. Dan bila mana ada materi yang mungkin mereka tidak mengerti, mereka tanyakan kepada rekan-rekannya. Dan terus mereka harus mengecek nih kepada masing-masing guru bidang pelajarannya itu apakah ada nilai mereka yang tertinggal atau kosong. Nah di situ mereka meminta kepada guru itu untuk mengejar nilai tersebut. Itu Pak. Oke, tadi Ini nih ya, mau tanya namanya siapa ya. Kemudian ini untuk bisa Anda itu meraih keberhasilan menjadi ketua OSIS, langkah apa yang akan Anda lakukan gitu supaya Anda ini bisa ya terpilih menjadi ketua OSIS ya. Silakan. Izin menjawab, sebelumnya nama saya Cleo Pak. Di sini saya berusaha sebelumnya juga saya melakukan kampanye ke kelas-kelas. Di situ saya memaksimalkan potensi diri saya dan saya melakukan kampanye kepada kelas-kelas itu dengan sangat maksimal. Di situ juga saya berdiri seperti sekarang saya berdiri di hadapan Bapak Ibu guru. Saya dengan rasa percaya diri dan saya yakin terhadap diri saya sendiri. Jika saya tidak yakin dengan diri saya sendiri, bagaimana Bapak Ibu guru dan yang lainnya akan yakin terhadap diri saya. Proker kerja saya juga di sini saya memikirkan sebelum-sebelumnya dengan sangat matang apa yang akan saya lakukan dan akan ada kegiatan apa saja di dalamnya dan konsepnya bakal kayak gimana. Seperti itu Pak. Leo sama teman-temannya. Gini, saya pengen sekali sebenarnya SMA Pangandaran itu memiliki karakter satu atau dua yang mungkin tidak dimiliki oleh sekolah lain, baik gurunya ataupun siswanya. Nah, contoh, pengen SMA Pangandaran itu punya karakter siswanya paling disiplin umpamanya, dan itu harus kita munculkan. Nanti akan kita pilih karakter apa yang memungkinkan diterapkan ke siswa keluarga sekolah. Satu contoh, ada SMA di Sulawesi namanya SMA 4 Palu. Itu siswa di sekolah itu memiliki karakter peduli kebersihan. Artinya apa? Ketika ada siswa SMA 4 Palu pulang sekolah, kemudian melewati warung, melewati jalan di sekitar sekolah, kalau ada sampah itu langsung diambil, langsung ditempatkan. Sampai masyarakat akan tahu. Kalau di pasar ada siswa ngambil itu langsung ketemu. Itu pasti anak siswa SMA 4 Palu. Sampai seperti itu. Pengennya seperti itu. Oke. Kemudian ada SMA di Jogja, SMA Katolik itu juga punya karakter gitu, punya karakter. Nah, mohonlah nanti digodok bareng-bareng kalau Cleo dan teman-temannya nanti bisa menjadi pengurus OSIS, ada satu karakter atau dua karakter yang dimiliki oleh warga SMA 1 Pangandaran. Bisa disiplinnya, bisa rajin sholat duhurnya, atau rajin puasanya, atau rajin ngajinya, dan seterusnya. Kita memiliki speaker di setiap kelas, seperti tadi disampaikan oleh calon ketua OSIS yang lain. Saya kepengen program Pangandaran Mengaji itu benar-benar kita implementasikan di SMA 1 Pangandaran. Pagi hari 5-10 menit semua siswa mengaji. Gurunya juga, kepala sekolahnya juga, TU-nya juga. Bareng-bareng kita pandu bareng-bareng di sini. Dan harapannya setahun itu bisa khatam bareng-bareng. Insya Allah dengan selalu mengaji ada nur ilahi muncul dari SMA Pangandaran. Apalagi disiarkan ke lingkungan sekolah, ya. Seperti kalau hari Jumat Masjid Pak Haji Oya pasti ada pengajian. Kita juga dengar. Pengennya seperti itu. Ya, kalau kita lakukan terus-menerus menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi karakter kita. Oh iya, kalau yang suka ngaji SMA 1 Pangandaran. Kemudian tambahkan tadi ada speech English ya. Cobalah kita gali juga yang muatan lokal, speech Jawa, speech Sunda. Kenapa? Kita lihat anak-anak berbahasa Sundanya kurang bagus. Bahasanya juga agak kasar gitu. Nah, karena saya dari Jawa, mohonlah ada speech Jawa. Nanti saya jurinya.
Makasih. Selamat. Nah, saya akan bila mana ada guru-guru dan siswa-siswi SMA 1 Pangandaran yang mempunyai saran terhadap kegiatan dan rutinitas setiap minggu atau setiap bulan, saya akan menampung saran-saran mereka, dan saya di sini sebagai ketua OSIS akan membantu merealisasikan saran-saran dari mereka seperti itu. Di sini juga saya ingin siswa-siswa SMA 1 Pangandaran itu mempunyai rasa kepedulian yang sangat tinggi Pak terhadap sesama teman dan yang lain sebagainya. Karena di sini masih sangat sedikit ya yang peduli terhadap sesama teman. Itu. Saya mungkin nantinya akan bekerja sama dengan ekstrakurikuler IREMA untuk mengadakan setiap pagi di Hanggar untuk membaca surat-suratan secara rutin, dari mulai surat pendek hingga surat yang panjangnya seperti itu. Dan juga setiap hari Jumat itu kan ada Jumatan ya pada daerah keputrian untuk putrinya. Untuk keputrian itu nanti semua putri tidak ada yang di kantin, tapi semuanya ke Hanggar untuk melaksanakan keputrian, dan di sana akan membaca surat-suratan dan yang lain sebagainya. Dikarenakan keputrian itu memang diwajibkan untuk putrinya. Nantinya semua siswa-siswi putri juga nggak boleh siswi putri nggak boleh ada yang di kantin. Kebanyakan karena suka pas lagi melaksanakan kegiatan keputrian masih ada yang di kantin dan di kelas suka ngumpet-ngumpet. Nanti kita pas mau melaksanakan keputrian kita ngecek apakah masih ada atau tidak. Dan untuk yang putranya wajib melaksanakan sholat Jumat semuanya yang beragama Muslim. Tapi dikarenakan masih banyak yang suka kabur dan lain sebagainya, ketika waktunya Jumatan, di situ kita langsung ngecek, nyuruh anak kelas 10, 11, 12-nya putra untuk melakukan sholat Jumat. Dan di situ nanti meminta bantuan kepada KM-nya untuk mengkondisikan ke masjid seperti itu. Memilih kandidat nomor urut 3. Jangan lupa pilih nomor urut 3 karena nomor 3 itu aksi dan kolaborasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas waktunya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ini arah halus, kambe.